kita melihat bagaimana karakter dia yang terbentuk akibat adanya penyiksaan. Ada dua membentuk dia, yaitu bagaimana mereka dihajar Romawi, dihajar lagi oleh Jerman. Dua ini membentuk dia menjadi dinosaurus saat ini. Bagaimana dia dengan kekejaman. Para nabi, Yahudi membunuh para nabi. Nabi Sam'ud, Nabi Samuel, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua dibunuh. Bahkan Yahudilah yang menuduh Bunda Suci Maria berzina dan kemudian memiliki anak haram. Dari Yesus. situ ya posisinya ya. Lihatlah bangsa ini dari awal mula emang tukang membangkang. Lah kok ada orang yang membela Israel padahal PBB sudah mengutuknya. Baik. Bangsa kita di bangsa kita deh. Presiden Jokowi, Bu Retno dengan diwakili oleh Pak Muldoko, oleh Pak Fajrul Rahman, udah jelas loh Pak. Arahnya kemana tuh udah jelas, ikut serta menertibkan ketertiban dunia. Yang terjadi apa sekarang? Lah kok masih dibela gitu loh. Sumpah demi Allah di depan forum, di depan masyarakat Indonesia dan siapapun yang melihat, kami Pak Itikaf diusir, ditendang Pak. Memang ada video di situ. Bahkan Bapak Haikal informasinya sempat ditahan juga oleh Saya sempat ditahan polisi kok. Israel. Sempat ditahan sehari ketika saya orang Indonesia baru kemudian dilepas. Ribuan Pak, 1000 lebih anak-anak itu sudah sampai di sana dan di penjara. Memang kedatangan Israel untuk menjajah. Ya, jadi begini, memang kita tidak bisa melihat Israel itu sejak tahun 48 ke sini. Kita melihat bagaimana karakter dia yang terbentuk akibat adanya penyiksaan. Ada dua masalah. Ketika saya tanya, ada dua yang membentuk dia, yaitu bagaimana mereka dihajar Romawi, kemudian bagaimana dia dihajar lagi oleh Jerman. Dua ini membentuk dia menjadi dinosaurus saat ini. Bagaimana dia dengan kekejaman zaman itu. Kita melihat sekarang kejam, biadab, tapi zaman itu kan tidak. Dan memang karakter ya. Zaman dia karakter dia begitu, sehingga sekarang ketika dia diganggu, ya kekejamannya yang pernah dia rasakan itu dia ulangi lagi. Maksudnya diganggu karena posisinya kalau yang sekarang Pak Sulaiman Ya, kan ya, yang ya, menyerang terlebih dahulu adalah betul. Israel, yang menyerang terlebih dahulu Israel ke Gaza. Apapun kalau dia diganggu dengan karakternya yang sudah terbentuk, dia akan hajar. Kita bilang biadab, kita bilang ya silakan aja kamu bilang begitu. Saya adalah saya, itulah dia. Nah, tahun 47, ketika tahun 47 pemisahan, dia diserang kan, langsung diserang 5 negara tadi. Apa yang terjadi? Ketika diserang, ya dia balik, dia menang. Menang apa? Sambil duduki. Kita bilang okupasi. Dia bilang tidak. Zaman dulu saya, the winner take it all. Jadi karakter apa yang terjadi di zaman dulu masih dipakai sampai hari ini oleh orang Israel. Baik. Gini Ya, deh, Bapak lihat, Bapak mungkin punya teman di Amerika, ambil telepon bagaimana demo di Amerika. Di seluruh bagian di Amerika sebentar. Bapak punya telepon, Bapak telepon yang di Eropa, Inggris, Prancis, Jerman. Bagaimana demo mereka. Mereka ini udah menentang gitu loh. Jadi tidak ada Pak justifikasi karena dulu disakiti sekarang boleh. Ujung ini sebenarnya tadi kepotong Pak, kepotong. Ketika Nabi Isa kemudian diangkat, kemudian Nabi Muhammad kemudian melanjutkan risalah, dilanjutkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab membuat satu perjanjian namanya Wa'd al-Umariyah. Apa itu? Orang Islam boleh tinggal di situ. Catat, orang Kristen boleh tinggal di situ, dan Umar bin Khattab tidak boleh mengganggu gereja atau sinagoga atau mengganggu salib. Damai Pak, sampai kapan? Mulai 646 damai sampai 1095 datangnya Crusader. Sampai kapan mereka melakukan pembunuhan? Sampai 1187 dengan datangnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai kapan? Dari mulai 1187, nggak tanggung-tanggung nih Pak, 1187 sampai 1948 tidak ada konflik. Konflik mulai 1948. Konflik itu Pak yang mesti kita kembalikan. Jadi kalau mau balik-balik sejarah, jangan nanggung-nanggung. Kembalikan dulu ke dengan porsinya. Damai, tentram dengan Wa'd al-Umariyah. 1187, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membuat perjanjian baru namanya Perjanjian Ramallah. Apa isinya? Islam silahkan ibadah di masjid. Kristen silahkan ibadah di gereja. Yahudi silahkan ibadah di sinagoga. Damai semuanya. Sampai bangsa terkutuk itu memproklamirkan, bukan memproklamirkan kemerdekaan, itu namanya dia dijajah. Tapi sampai dia mendapat legitimasi dari PBB untuk mencaplok. Oke, silahkan dengan argumentasi PBB. Tapi sekarang habis Pak, habis. Tidak sampai 20% Pak. Saya tahu persis, saya tiap tahun datang ke sana rutin gitu. Coba sambil kita 78 sebelum Masehi. Lahirnya Nabi Ibrahim di Babilonia.
Yang kemudian Abraham kalau kata orang Kristen, ya Avram kalau kata orang Ibrani, Ibrahim kalau kata orang kita adalah orang yang sama. Kemudian dia pindah dari Irak, tanah orang Arab, kemudian pindah kemana? Ke Hebron. Lalu kemudian dia bertemu dengan Sarah dan kemudian bertemu dengan Hajar. Dari Hajar kemudian akhirlah Ismail. Dari Sarah kemudian lahirlah Ishak. Apa agama Nabi Ishak? Apa agama Nabi Ismail? Apa agama Nabi Ibrahim? Apa yang ditinggalkan? Kelihatan yang ditinggalkan oleh Ibrahim adalah Masjidil Aqsa untuk Nabi Ishak dan Masjidil Haram untuk Nabi Ismail. Sampai di sini sudah jelas. Kemana Kristen? Belum ada Mbak. 325 Masehi ntar Pak. Dengan Konstantinus nanti di Konsili Nisea. Yahudi udah ada? Belum ada Mbak. 930 when King Solomon died, divided kingdom of Israel. Baru pecah dua kerajaan Israel ketika Nabi Sulaiman wafat. Kalau mau cerita jangan tanggung-tanggung. Sejak awal manusia aja saya bisa ceritain sekarang. Ya jangan tanggung-tanggung. Durasi kita nggak cukup Bapak.